Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara akan siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam menara doa. Nah, untuk menara doa hari ini dan esok kita ada pesan yang berseri. Saudara bisa ikuti hari ini dan besok mengenai prinsip daripada keuangan. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari saudaraku, saya sangat berharap bahwa doa pujian penyembahan ini akan melawat setiap kita, memperbaharui kita, dan juga saudara yang sakit yang menantikan kesembuhan, biarlah kuasa kesembuhan ini menyembuhkan setiap saudara. Mari kita akan satu dalam doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau pakai tiap hidup kami Tuhan, untuk terus dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, seluruh bumi ini akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rindu ya Tuhan hadirat-Mu yang lebih dahsyat, lebih luar biasa terjadi ya Tuhan di tengah-tengah doa, pujian, penyembahan, dan juga ya Tuhan sabda firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta
jadikan hamba setia kepadamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Kami rindu, ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kepada. mari sembah Dia, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi sembah Dia. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada. Kami ingin lebih, Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Inilah pengakuan kami, emas, perak, dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Sekali lagi, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepada. Jadikan kami hamba
sembah Dia. Iyalah bala 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 bala. Iyalah bala 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 bala. Iyalah bala bala bu. Iyalah makasih. Iyalah makasih iyalah bu. Iyalah makasih iyalah bala bu. Iyalah bala 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 bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Dialah makasih. Mari buka suara sembah Dia. Sembah Dia. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih ya la mana maraku. Iere ramala bala. Bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala. Sekarang terima pengurapannya saudara. Terima pengurapan Roh Kudus. Terima api. Oh ya la bala 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 bala. Terima pengurapan yang baru. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan ini mematahkan setiap kutuk keturunan. Dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, aku patahkan dalam nama Yesus. Kutuk sakit penyakit, aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat dalam nama Yesus. Yang ku tahu Dia kerjakan Ya Yesus. seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Ya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sembah Dia. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari dari awal katakan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi katakan, kami nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan
iman kami bahwa Engkau bekerja seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Aku yakin, aku percaya Engkau sudah sediakan segala berkat terbaik seturut dengan kasih-Mu ya Bapa. Ya kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu. Dia kerjakan seturut firman-Nya, amin, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Amin. Ya Yesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Nya. Ajaib segala perbuatan-Nya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam
Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berlimpah, El Shaddai. Shalom saudara, saya ditaruh Tuhan untuk berdoa ya saudaraku, untuk saudara, yaitu mematahkan kutuk keturunan saudaraku Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Tetapi pencuri itu datang, diawali dengan kata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu lambang daripada musuh atau iblis. Itu melepaskan yang namanya kutuk. Saudara, tapi Yesus untuk memberikan hidup yaitu berkat. Begini saudaraku, saya pelajari ada banyak orang-orang percaya yang begitu baik, tetapi nampaknya kenapa kok hidupku begitu berat dan sulit. Kok gak ngalami yang namanya terobosan atau berkat dalam kehidupannya, dalam segala aspek. Setelah kita periksa, kita pelajari, ternyata dulu sebelum menjadi orang Kristen pernah membuat perjanjian dengan orang pinter, atau perjanjian mungkin di kuburan, di tempat kerabat dan lain sebagainya. Dia, orang tuanya atau kakeknya, saudaraku. Nah yang ini belum diputuskan atau dibatalkan perjanjiannya. Ya saudara Kristus, sehingga berkat tidak masuk. Nah hari ini saudara Kristus, kalau saudara sadar, iya aku pernah buat perjanjian. Ya kan untuk dapat A, B, C. Ya kan dari orang pinter atau dari gunung ini, gunung itu, tempat dan lain sebagainya yang keramat saudaraku. Atau kita tahu orang tua kita suka bermain dengan kuasa gelap. Atau kakek kita punya barang-barang keramat dan lain sebagainya. Coba saudara, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Dan doa ini akan jadi doa yang akan membuka, yang akan menerobos, ya kan, segala pintu-pintu yang selama ini menutup daripada kehidupan saudara. Ada satu terobosan, ada satu berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup saudara. Percaya, katakan amin. Mari saudara taruh tangan kiri di dada dan tangan kanan diarahkan di screen. Saya akan berdoa buat saudara-saudara, ikutin saya berdoa. Saudara yang ingin mematahkan setiap kutuk, membatalkan setiap perjanjian dengan kuasa gelap, dengan orang-orang pintar yang pernah dilakukan, saudara batalkan itu. Dengan berkata seperti ini, Bapa dalam nama Yesus, oleh kuasa darah-Mu, saya batalkan semua perjanjian saya dengan kuasa gelap, dengan segala tempat keramat, dengan barang-barang keramat. Dalam nama Yesus, saya batalkan setiap perjanjian yang saya tidak ketahui, yang akan melalui orang tua saya, kakek saya, keturunan di atas saya. Hari ini
Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, saya batalkan segala kutuk keturunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, saya sekarang terima segala berkat. Berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru. Dalam nama Yesus. Terima saudara, terima. Terima dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit, segala kutuk kemiskinan, kecelakaan, mati muda, perceraian, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan, terima. Dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami lihat Tuhan. Sesuatu yang besar, yang ajaib dalam hidup kami terjadi. Orientasi hidup kami adalah kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasini biarlah ya Tuhan Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan Kau perluas ya Tuhan, perluas. Ya Tuhan, daerah mereka, pengaruh mereka, bisnis mereka, karir mereka Tuhan. Oh ya lama kasih lama usaha mereka, pelayanan mereka perluas. Dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah tangan-Mu melindungi, memelihara, dan terus memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita naikkan nyanyian doa Yabes dengan sepenuh hati. Katakan, oh ya lama kasih ya lama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku ya Yesus, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sembah haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhanku, Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami percaya mulai saat ini kami akan hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sampaikan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya Tuhan.
Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini, pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Roh Kudus singkapkan, hidupi firman ini. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Hari ini khotbah saya beri judul, mengapa kita harus mengetahui prinsip keuangan dalam Alkitab. Ini penting saudaraku, bahwa Tuhan juga mau saudara dan saya hidup dalam kelimpahan dalam keuangan saudaraku Yesus Kristus. Ya, siapa yang mau hidup dalam kelimpahan keuangan? Coba saudara tulis di live chat, saya mau. Ya, amin, saya mau hidup dalam kelimpahan. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 24. Saudara, mari dibuka Alkitabnya, Matius 6 ayat 24. Demikian daripada firman, daripada Tuhan Yesus, sabda Yesus. Ya kan, di dalam khotbahnya di bukit, kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Ayo, semua kita baca. 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas saudaraku, daripada firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa mengabdi melayani Allah dan juga melayani Mamon. Jadi artinya apa saudara? Tuhan mau mengatakan kurang lebih seperti ini. Saudara, uang atau Mamon itu tidak boleh mendikte. Uang itu tidak boleh mendikte tingkah laku kita. Ngerti gak saudara? Uang mendikte kita. Kalau lagi banyak duit, tingkah laku kita, wih sombongnya, senengnya, sombongnya, arogannya. Saudaraku minta ampun. Waktu kita lagi sedang kekurangan, kurang duit, tingkah laku kita mungkin beda lagi. Saudara, uang tidak boleh mendikte tingkah laku kita. Dan uang tidak boleh sebagai yang mendorong kita untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Tetapi uang harus digunakan menjadi alat kesejahteraan. Baik untuk diri kita, saudara, dan orang-orang sekitar kita. Uang seharusnya digunakan untuk apa? Tujuan-tujuan mulia. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini konsep atau prinsip Alkitab saudaraku, yang berlaku kekal. Ya, kalau prinsip yang ada dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu ditulis dan masih berlaku sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab apa? Alkitab mengatakan tidak ada satupun titik atau iota. Ya saudaraku, firman ini tidak akan pernah berubah. Katakan amin saudara. Nah, artinya begini. Saya mau kasih tahu saudara tentang uang. Kalau kita bisa tahu tentang konsep dan prinsip uang dalam Alkitab, saya yakin saudara, hidup saudara akan jauh lebih berbahagia. Amin saudaraku. Nah gini, dengan uang kita bisa menakar kualitas iman kita. Ya, sampai di mana? Ya, dan kualitas hidup kita, karakter kita. Ya kan? Apakah kita memiliki keseimbangan dalam menjalani hidup? Itu di uang. Aduh, kalau orang yang ngejarnya duit atau cintanya uang, nggak seimbang hidupnya. Waktunya lebih banyak untuk di sana dibanding kepada yang lain. Itu keseimbangan. Yang kedua, ya kan, saudaraku, uang itu bisa menakar kualitas iman. Itu artinya apa? Kepada siapa kita bergantung. Ya kan, apa kita memiliki ketergantungan kepada uang atau kepada Tuhan. Nah, saya mau jelaskan begini saudara. Orang yang dikuasai uang, orang yang cinta uang, mereka kan berpikir bagaimana uang dapat memuaskan diri dia. Mereka akan merasa puas kalau ada uang, banyak uang. Namun sayangnya saudaraku, orang yang cinta uang, mereka cenderung memiliki karakter, kualitas karakter yang apa? Egois, tamak, arogan. Yang justru karakter ini dapat menyebabkan apa? Kesengsaraan dan penderitaan hidup dia. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Saya tidak berpendapat di sini. Coba lihat saudara, 1 Timotius 6 ayat 10. Ini kata Alkitab. Saya cuma terjemahkan dengan bahasa sehari-hari.
Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akar dari apa? Segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katakan amin. Saudara, saya ingin ingatkan untuk kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita melihat uang atau paradigma kita tentang uang adalah bahwa uang itu dapat digunakan untuk maksud-maksud yang mulia. Uang itu dapat digunakan untuk maksud-maksud mulia. Maka saudara tidak akan pernah berpikir bahwa uang itu digunakan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Saudaraku, nah sejak zaman dahulu Alkitab telah mengajarkan tentang prinsip-prinsip keuangan yang berlaku kekal dan universal. Nah, saya ingin bagikan satu aja hari ini. Saudaraku, prinsip ini yang harus saudara jalani dalam keuangan. Ya kan saudara, berikutnya saudara kita akan bahas tentang prinsip yang lain. Yang pertama saudaraku, prinsip pertama yang harus saudara miliki. Yaitu apa? Saudara harus memiliki visi untuk menjadi orang berguna bagi kehidupan orang lain. Saudaraku, katakan amin. Saudara harus memiliki visi menjadi orang yang berguna. Untuk bisa jadi orang berguna, artinya apa? Kita menggunakan uang sebagai alat. Ya, kita pakai nih uang nih sebagai alat supaya kita bisa menjadi orang berguna, ya kan, bagi orang lain. Nah, saya ingin bagikan dari perjanjian lama dulu. Nanti kita masuk ke perjanjian baru supaya kita punya yang namanya konsep yang utuh tentang uang menurut Alkitab. Ulangan 8 ayat 14, 17 dan 18. Untuk mempercepat saya lompat sudah ada 14 ke 17. Sebenarnya intinya sama 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan engkau apa? Tinggi hati. Ya. Sehingga engkau melupakan Tuhan. Jadi orang yang tinggi hati, arogan dan sombong adalah orang yang melupakan Tuhan. Orang yang tidak mau kenal Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan dalam hidup dia. Itu namanya orang sombong. Atau lupa sama Tuhan. Ya. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itu dalam 15, 16 itu diceritakan tentang kebaikan Tuhan atas orang Israel. Nah lalu di dalam ayat 17 diperingatkan lagi saudara oleh Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Jangan kau berkata dalam hati. Kadang-kadang kita gak ngucap, tapi kita berkata dalam hati kita. Saya ini bisa kaya. Saya ini bisa banyak uang. Saya bisa peroleh semua kekayaan. Itu semata-mata karena saya kerja keras. Karena saya doa keras. Ya kan? Karena saya pintar dan lain sebagainya. Tuhan bilang jangan itu. Ya, di sini katakan jangan. Ya kan? Kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan ngomong seperti itu. Jangan pikir kayak gitu. Tetapi ayat 18, baca yang sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Haruslah engkau ingat. Nah ini ingat sama Tuhan itu bicara rendah hati. Saudara, seseorang tidak mungkin bisa berlaku murah hati kalau dia tidak rendah hati. Katakan amin saudara. Syarat untuk menjadi orang yang murah hati harus rendah hati. Orang rendah hati adalah dia ingat sama Tuhan. Semua yang ada dan dia miliki semata-mata itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan penyebabnya. Yang mengerti katakan bukan dengan kekuasaan dan kekuatan kita. Yang mengerti kan, tetapi engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud, ada tujuannya saudara, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi rupanya saudaraku Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan kepada umatnya, kepada bangsa Israel pada waktu itu yang tertulis di Alkitab ini. Itu dengan maksud untuk meneguhkan perjanjiannya. Kepada siapa? Kepada Abraham.
Ingat saudara, perjanjian Tuhan kepada Abraham adalah perjanjian apa saudara? Perjanjian berkat. Itu Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 saudara. Ya, di mana bagian Tuhan adalah apa? Memberkati Abraham dan keturunannya. Sedangkan bagian Abraham dan keturunannya adalah apa? Menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Supaya kaum di muka bumi akan mendapat berkat keselamatan kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Katakan amin. Ya saudara, itu juga ditulis dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Saudara, melalui Abraham berkat, ya kan? Berkat daripada Yesus itu sampai kepada bangsa lain. Katakan amin. Jadi saudara Kristus, kita harus tahu di sini bahwa kalau saudara mau hidup mapan, lapang dalam hal keuangan, saudara harus ngerti dulu. Yaitu apa? Bahwa hidup kita, saya ingin berguna bagi orang lain. Katakan amin. Orang lain itu minimal tuh keluarga sendiri, saudara sendiri, teman sepelayanan, teman segereja, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Kita bisa berguna buat mereka. Entah secara rohani untuk kekuatan mereka, entah secara jasmani kita mengusahakan supaya mereka bisa hidup sehat, segar, panjang umur. Bagaimana kita menginspirasi mereka. Apapun lewat pemberian atau nasihat. Saudaraku, kita bisa menghubungkan mereka satu dengan yang lain, mendamaikan mereka. Menghubungkan supaya mereka punya hubungan yang lebih luas, lebih hebat. Karena kita punya sahabat yang seperti itu. Kita juga bisa berguna dengan menggunakan apa? Uang kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, di dalam perjanjian baru saudara, ya kan, setelah Rasul Paulus menulis tentang keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya kan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Lalu di ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat 10, Rasul Paulus menulis dan menegaskan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudara tujuannya? Melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Jadi kita harus memiliki visi menjadi orang berguna bagi kehidupan orang lain. Katakan amin. Saya tuh senang saudaraku. Ada dua hal. Ini visi saya ya. Supaya setiap orang bisa dekat sama Tuhan. Yang tidak kenal bisa kenal siapa Yesus. Lewat pelayanan saya setiap hari, kehadiran saya di Menara Doa dan doa-doa saya secara pribadi di rumah. Ya kan? Oleh karena itu saya pakai media sosial, Instagram atau apapun. Untuk apa saya posting? Itu untuk menginspirasi secara rohani. Setiap kita ini bisa sehat secara rohaninya, sehat, punya hubungan yang baik. Yang kedua saudaraku, dan saya melihat dampaknya sudah ada. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih saya bisa berguna buat orang lain secara rohani minimal. Ya kan, lewat pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Tapi ada satu lagi panggilan saudara. Bukan untuk pamer dan lain sebagainya. Saya berdoa saudara. Kalau saya olahraga, saya coba posting. Tujuannya cuma satu. Saya ingin menginspirasi setiap orang lain sadar. Kita juga harus sehat secara jasmani. Katakan amin. Ya kan, kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Kita bisa mudah masuk hadirat Tuhan. Kita bisa beribadah. Kita bisa menjadi saksi kalau tubuh kita ini sehat. Katakan amin. Katakan amin. Kita bisa jadi berkat buat keluarga, buat apapun kalau badan kita sehat. Oleh karena itu saya coba menginspirasi. Sudah, ayo olahraga. Ayo kita olahraga. Supaya apa? Rohaninya sehat, jasmaninya sehat. Yang mengerti katakan amin. Kita harus punya visi menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Jadi apapun saudara bisa gunakan media sosial. Tergantung daripada motif kita. Apakah hanya untuk sekedar mendapatkan like, pamer untuk dapat like, atau ingin menginspirasi orang lain. Saudara, saya rindu saudara, hidup kita adalah hidup karena panggilan, kita tahu panggilan Tuhan. Aku mau berguna, aku mau jadi berkat,
agar semua bangsa di muka bumi ini menerima berkat dari Tuhan. Terutama berkat keselamatan yang kekal karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin jelaskan tentang uang lagi. Masuk perjanjian lama lagi. Coba kita buka Pengkhotbah 5 ayat 10 saudaraku. Pengkhotbah 5 ayat 10 ini menjelaskan. Nanti saudara di perjanjian baru ditegaskan lagi Rasul Paulus. Ya kan, spiritnya sama. Saudaraku, maksudnya sama. Kita baca. Ya saudara, Pengkhotbah 5 ayat 10. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi orang yang cinta uang tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Kalau orang gak pernah puas saudara, dia akan berpikir tidak pernah cukup. Kalau dia berpikir tidak pernah puas, tidak pernah cukup, tidak ada yang dia bisa berikan kepada orang lain. Artinya saudara, kalau toh dia berikan, dia ingin dapat lebih banyak, transaksional. Ya kan saudara, pasti ada pamrihnya, bukan tanpa pamrih. Nah ini hati-hati dengan hal seperti ini. Saudara Kristus, ya kan? Tuhan katakan kita gak bisa melak. Kalau kita sebagai orang percaya, gak bisa kita ikut Tuhan. Bilang percaya Tuhan dan melayani Tuhan. Lalu kita cinta uang. Saudara, kata puas di sini adalah mengacu pada pencapaian tingkat keuangan. Ya, kita tidak akan pernah merasa puas kalau fokus kita hanya mengejar pencapaian lebih banyak uang dari yang kita miliki sekarang. Saya belajar saudara ada dua sudut pandang manusia mengenai uang. Ada dua sudut pandang manusia. Rata-rata nih saudara di mana. Kalau kita belah ya saudara ya. Manusia di dunia ini ada dua kelompok. Yang pertama dia akan berkata begini. Saya berbahagia kalau saya punya uang. Yang artinya to have. Saya akan berbahagia kalau saya punya uang dan banyak uang. Itu orang-orang. Nah orang-orang ini akan dia kejar terus uang. Saudara. Dan dia tidak akan pernah merasa puas. Saudara, jadi kalau cinta uang, kita kejar uang, kita gak akan pernah merasa puas. Kalau kita gak puas, gak akan merasa cukup. Kalau kita gak merasa cukup, gak akan ada yang bisa dibagi dengan ketulusan hati. Saudara bisnis, ya kan? Yang kedua, kelompok yang kedua adalah dia berkata begini, saya berbahagia jika saya menjadi seseorang yang dapat menggunakan uang untuk tujuan-tujuan mulia. To be, to have, sama to be. Saudara tinggal pilih. Tapi saya ingin nasihatkan kita semua, yuk kita jadi orang yang to be. Katakan amin. Saya berbahagia kalau saya menjadi seseorang yang dapat gunakan uang saya untuk tujuan-tujuan mulia. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa ditolong. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Kan sampai harga orang teriak, saya nih butuh duit Pak. Kalau gak punya duit ya gak bisa berbahagia lah. Saya ngerti, saya juga tahu. Saya juga gak mau, gak punya uang. Saya sudah merasakan kok gak punya duit, gak bahagia. Tapi maksud saya di sini adalah bahwa kebahagiaan kita bukan sekedar kita bisa punya uang. Tapi kita bisa gunakan uang itu untuk tujuan-tujuan mulia. Katakan amin. Tidak ada arti kita tumpuk uang sebanyaknya. Tapi tidak, kita gunakan untuk tujuan mulia. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa merasakan ini pemberian tanpa pamrih. Yang tidak perlu diucapkan terima kasih. Dan tidak bisa dibalas sekalipun. Orang ini tetap ya kan, merasa berbahagia. Itu poinnya. Kalau kita memberi sesuatu, saudara Kristus, dengan pamrih, kita akan kejar sampai dia. Kenapa gak tahu terima kasih kamu? Saudara, hari ini kita akan belajar. Saudara, gak usah kejar uang. Saya percaya, ya kan kita gak usah kejar uang. Ya kan, uang seharusnya tidak perlu dikejar. Karena uang akan mengikuti kita. Kalau kita memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin saudara. Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan apa artinya apa saudara Kristus? Kalau saudara memiliki kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Paulus jelaskan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bukan yang di luaran. Tapi yang di dalam ini. Sesuai softwarenya yang di dalam ini.
Apa yang di dalam itu? Kerajaan Allah. Soal apa? Kebenaran. Kalau saudara punya kebenaran tentang bagaimana bekerja, saudara punya kebenaran, punya hikmat, pengetahuan, punya pewahyuan. Saudara, bagaimana seharusnya saudara bekerja, menyelesaikan masalah-masalah, duit akan mengikuti saudara. Katakan amin saudara, kebenaran bicara tentang saudara, satu kecerdasan ilahi, kecerdasan emosional, kecerdasan yang namanya spiritual, ya kan, kecerdasan banyak hal. Itu datang dari terang, daripada firman Tuhan. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran. Kalau saudara dan saya punya kebenaran, pasti kekayaan akan mengikuti saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Ya kan? Yang kedua, ketika ada kebenaran pasti ada apa? Damai sejahtera. Di mana ada kebenaran situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera pasti akan ada sukacita. Katakan amin. Kalau saudara terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kan? Saya percaya saudara akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang apa saudara? Dua hal. Dia jujur dan dia juga pinter. Bisa selesaikan urusan segala pekerjaan. Katakan amin. Itu makanya dapat dipercaya. Bukan cuman jujur tapi gak mampu. Itu gak bisa dipercaya. Kalau mampu kerja tapi gak jujur. Itu gak bisa dipercaya. Saudara bisa mengerti sini. Katakan amin saudara. Bagian kita bukan kejar duitnya. Sampai harus nipu sini nipu sana. Bohong sini bahang sana. Yang penting bisa dapat uang. Pamer sini untuk mengelabui manipulasi orang. Tidak, saya ingin dorong kita semua. Saudara Kristus, bahwa kalau kita terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan banyak orang. Kenapa? Karena kita memiliki kualitas karakter yang jujur dan punya keahlian yang mumpuni. Katakan amin. Amsal 28 ayat 20 katakan apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ini jelas. Saudara, ini prinsip-prinsip ini saya ingin saudara. Kalau saudara mau bertumbuh, saya ingin Pak. Ya kan, supaya lebih banyak lagi uang yang bisa saya dapatkan. Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendapatkan yang namanya kasih Tuhan. Diubahkan. Saudara cari kerajaan Allah. Kerajaan itu apa? Kebenaran. Damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ini penting. Artinya saudara belajar dan berdoa minta. Tuhan beri saya Tuhan. Karena hati yang tulus, hati yang jujur. Karakter yang unggul. Yang kedua Tuhan berikan saya kesanggupan untuk dapat ya kan menyelesaikan setiap masalah ini. Pekerjaan ini dan lain sebagainya. Saya yakin meningkatnya saudara karakter dan kemampuan saudara akan meningkat upah yang saudara akan terima. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi kebahagiaan kita yang sesungguhnya bukan ditentukan oleh berapa banyak uang yang kita pegang. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan uang itu untuk menjadi orang yang berguna bagi kehidupan orang lain. Katakan amin. Seorang anak kecil saudaraku, pemilik 2 ikan dan 5 roti. Dia mengerti hal ini saudara. Saudara tahu anak ini menjadi seorang pahlawan, hero. Kenapa? Karena dia berani menyerahkan segala milik kepunyaannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang lapar, mereka bisa menikmati makan malam mereka. Katakan amin. Saudara Kristus, saya mau cerita, ada satu cerita yang saya dapatkan, ini kisah nyata saudara, tetapi ini memilukan kisahnya saudaraku, ya kan? Tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari secara rohani. Saudara mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Di Afrika Selatan ada seorang pria yang memiliki satu ladang yang cukup luas saudaraku, ya. Dia berusaha untuk mencari berlian. Kenapa? Dia terinspirasi untuk mencari berlian. Karena ada seorang salesman saudaraku ya di Afrika salesman pernah datang ke desanya dan berkata, kalau kamu bisa menemukan berlian dan punya berlian, ya kan, maka kamu akan mapan hidupmu, ya kan? Dan dia memberitahu bahwa
kamu bisa mencari dan mendapatkan berlian itu di India. Karena yang salesman ini, saudara tahu di Afrika Selatan banyak orang India juga, saudara kan? Orang India. Lalu saudara, apa yang dibuat oleh pria ini, saudara, yang pemilik ladang? Dia jual ladangnya, saudaraku, kepada seseorang ini yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Orang yang suka gereja, dekat sama pendetanya. Dia jual kepada seorang pengerja gereja lah, saudaraku. Lalu dia jual ladangnya, lalu dia memberitahu istrinya dan keluarganya, saya akan pergi untuk cari berlian ke India. Dia pergi, saudara, naik kapal ke India. Dia cari seputar India dan tidak ketemu yang namanya berlian di India. Lalu setelah selesai tidak ketemu, dia tulis surat lagi kepada keluarganya, saudara, yang ada di Afrika Selatan. Aku akan pergi ke Ekuador, Amerika Selatan, untuk cari berlian. Dia cari, saudara, dikelilingin semua Ekuador dari uang hasil penjualan ladang dia. Sampai uangnya habis, dia tidak menemukan 1 gram pun berlian. Saudara Kristus, ya kan, akhirnya apa? Dia frustrasi. Akhirnya dia mati, bunuh diri di sana. Kembali ke cerita, saudaraku, cerita yang beli ladangnya. Ya saudara, dia melihat ladang ini penuh dengan sampah, sampah. Lalu dia coba untuk bersihkan, saudara, tuh sampah-sampah itu. Bersihkan sampah-sampah. Tiba-tiba dia melihat ada satu batu yang bersinar-sinar, saudaraku. Dan dia tidak tahu batu itu cukup besar. Dia ambil, dia bawa pulang. Nah, seperti biasa pendetanya suka datang ke rumah dia. Kunjungan atau besuklah pendeta. Untuk ngobrol, sharing pelayanan firman. Si pendeta ini dulunya sebelum jadi pendeta, dia adalah ahli berlian. Ahli permata, batu permata, saudara, batu-batuan. Dia lihat, kamu dapat di mana batu ini? Dia bilang, di belakang rumah saya. Di ladang yang saya beli dari anggota jemaat kita. Dia bilang gitu. Di mana? Dilihat, itu banyak sampah. Coba kamu bersihin sampah. Rupanya, saudara Kristus, di situ rupa banyak berlian. Nah, si pendeta yang ahli daripada berlian, dia bilang gini, ini berlian langka. Berlian yang sangat mahal harganya. Dan saudara tahu, ladang itu, saudara, di ladang itu yang begitu luas, menjadi tempat tambang berlian terbesar di dunia. Saudara bayangkan, pemilik tambang, saudaraku, sepi bertahun-tahun dia memiliki tambang itu, dia jalan di atas berlian. Dia cari berlian yang ketemu cuma sampah. Saudaraku, dia harus jual berliannya kepada pengerja di gereja dia. Untuk cari berlian di India, di Ekuador. Dan ujungnya mati bunuh diri. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ada banyak sampah yang dibuang iblis di sekitar kita. Sehingga kita tidak bisa melihat harta yang sesungguhnya. Yang seharusnya dimiliki kita. Yaitu firman Tuhan. Yaitu pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus. Iblis buang sampah agama. Harus gini. Kamu harus punya agama ini. Iblis buang sampah gosip. Sehingga kita udah malas lagi kecewa. Iblis membuang sampah pengalaman buruk dan trauma di gereja kita yang sebelumnya. Dia buang sampah juga, saudaraku, di pikiran kita, di hati kita. Melalui pengalaman buruk di gereja saudara yang sekarang. Dia buang sampah lewat kegagalan dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak bisa mengenali dan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Matius 13, 4-46 ini sepertinya cerita nyata, saudaraku. Ya kan? Di Afrika Selatan ini nyata. Tapi kebalikan dari apa yang perumpamaan Yesus, saudaraku. Kita buka Matius 13 ayat 4-46. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya kembali. Oleh sebab sukacitanya ia pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli apa? Ladang ini. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Setiap kali Tuhan memberikan harta yang sesungguhnya kepada kita, pada saat yang sama seringkali musuh membuang sampah di sekeliling daripada harta itu. Saudara, tetapi kalau kita memiliki visi untuk menjadi orang yang berguna bagi kehidupan orang lain, saya percaya
saudara akan menjadi orang yang dapat melihat harta yang sesungguhnya. Yang kita butuhkan adalah terang kemuliaan Tuhan, terang pewahyuan firman Tuhan. Mengapa Raja Yosafat bersama Yoram, saudara, ketika dia berjalan 7 hari tidak dapat air, yang dia cari adalah seorang nabi, dan didapat Nabi Elisa. Karena nabi ini punya terang firman Tuhan, punya harta yang sesungguhnya. Katakan amin, saudara. Apa yang menjadi cari saudara? Saya ingin bagikan pada saudara. Satu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan padamu. Miliki visi. Aku mau berguna buat keluargaku, buat saudaraku, buat gereja di mana aku beribadah, buat kota, masyarakat di mana aku tinggal, bahkan buat negara. Saya percaya saudara, hidup saudara akan hidup dalam kelimpahan. Besok kita akan lanjut tentang prinsip, menjalankan prinsip keuangan menurut Alkitab. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami Tuhan hidup, hati untuk bisa punya visi. Hidup berguna buat orang lain. Kami siap keluar daripada zona nyaman kami. Kami mau bersihkan semua sampah-sampah yang menghalangi, kekotoran-kekotoran yang menghalangi daripada penglihatan kami akan harta yang sesungguhnya, yaitu kebenaran firman-Mu, yaitu Engkau sendiri Yesus yang menjadi kekasih jiwa kami. Kami butuh Engkau Yesus. Engkau adalah kuasa Allah dan hikmat Allah yang kami butuhkan dalam hidup kami sehari-hari. Bawa kami lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Bawa kami lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dekat kepadamu ya Roh Kudus. Aku minta Tuhan, aku angkat kedua tanganku. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau celikan, terangi mata hati setiap anak-anak-Mu. Pikiran mereka. Sehingga mereka bisa melihat pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya ya Tuhan, semua kutuk sudah dipatahkan. Berkat Tuhan sudah dicurahkan dalam hidup kami semuanya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Kau berkati berlipat kali ganda. Sebentar kami akan membawa persembahan yang terbaik, Tuhan berkati. Dan kami akan makan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami ingat, kami adalah umat perjanjian. Kami punya perjanjian di mana Engkau berjanji untuk memberkati kami. Dan kami punya janji kepadamu menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga mereka menerima berkat keselamatan yang kekal melalui Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandangan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.